Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairul Lutfi dari Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berbagai aspek dalam halal dan haram. Poin yang pertama yaitu keutamaan mencari yang halal. Di sini ada 4 poin, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, asar para sahabat dan ulama terdahulu. Yang pertama yaitu dalil Quran, yaitu saya mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara 'alaihi baghin wala 'adin wala fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat ini menerangkan bahwasanya Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik. Bukan halal saja dan baik, tetapi harus kedua-duanya. Sebab makanan yang halal namun tidak memberi kontribusi pada kebutuhan tubuh jasmani kita hingga tubuh mampu dan kuat beraktivitas yang soleh, itu tidaklah cukup sekalipun makanan itu memenuhi hukum syarak. Yang kedua yaitu dari dalil hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah perintahkan mukminin dengan apa Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Lalu Nabi menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, masai, tubuhnya berdebu. Ia mengadahkan tangannya ke langit seraya berucap, wahai Rabbiku, aku akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, disuapi gizi yang haram. Bagaimana mungkin doanya terkabul? Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Maksud dari hadis ini yaitu Allah memerintahkan pada orang mukmin beserta rasul-rasulnya untuk memakan makanan yang halal lagi baik supaya doanya terkabulkan. Jika makan makanan haram, maka sulit doa kita untuk dikabulkan. Yang ketiga yaitu asar para sahabat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia mengisahkan ada seseorang melewati Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka melihat kesabaran dan jiwa semangat orang itu. Kemudian para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, seandainya hal ini jiwa semangatnya ia peruntukkan berperang atau berjihad di jalan Allah Ta'ala,
Maka Rasulullah menjawab, apabila dia keluar rumah untuk berusaha mencari penghasilan karena anaknya yang miskin, maka itu di jalan Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Yang keempat yaitu dari ulang terdahulu. Semua itu yang saya bacakan sebelumnya ada yang dari ulama terdahulu, sama berarti. Yang poin yang kedua yaitu jenis-jenis makanan halal dan haram. Yang pertama, makanan halal. 1. Berupa tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Contohnya padi. Yang kedua, seperti gandum. Ketiga, seperti jagung dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan yang ada di bumi yang diperbolehkan, yang boleh dimakan menurut syarat, seperti sapi, kerbau, ayam. Sedangkan seperti harimau itu tidak boleh, dikarenakan menurut syarat itu kan kalau hewan yang bertaring itu tidak diperbolehkan. Dan banyak lagi makanan yang halal. Yang kedua itu dari makanan yang haram. Yang pertama yaitu seperti bangkai. Contohnya ada seekor kelinci diterkam oleh harimau dan kelinci itu tidak dimakan seutuhnya, tinggal separuh badan. Dari itu yang dinamakan bangkai, itu haram untuk dimakan. Yang kedua, binatang buas yang seperti yang saya katakan barusan, itu seperti harimau, terus serigala dan lain sebagainya. Yang ketiga, daging babi. Sudah jelas bahwanya ayat yang saya bacakan tadi di depan itu sudah jelas bahwanya daging babi dan anjing itu tidak diperbolehkan dimakan. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, hewan disembelih untuk berhala. Itu hewan yang disembelih untuk selain dipersembahkan untuk selain Allah, itu haram hukumnya daging itu. Terus poin yang ketiga itu tingkatan halal dan haram. Yang pertama, tingkatan yang pertama, yang paling tinggi dan yang paling baik adalah barang halal mutlak yang benar-benar halal dari segala aspek. Yaitu barang itu memang benar-benar halal, tidak terkontaminasi dari barang halal atau barang haram atau sifat. Itu murni barang yang halal. Yang kedua, tingkatan yang kedua, barang halal mutlak yang bersih dari salah satu sisi, bukan sisi yang lain. Contohnya orang yang mengambil dedaunan dan kayu perbukitan. Kalau barang memang daun itu halal, kalau dari segi barangnya halal, tapi kayak ranting-ranting pohon itu seperti di perbukitan itu halal kan, tapi cara pengambilannya itu yang membuat barang itu menjadi haram, karena itu bukan milik kita. Kita tidak tahu itu milik siapa yang ada di hutan. Itu maksudnya. Yang ketiga, tingkatan ketiga adalah bukan barang halal secara mutlak dari kedua sisi itu, tetapi ia didapatkan melalui pekerjaan industri atau pesanan seperti tukang kertas, penjahit, pedagang dan sebagainya. Itu kita semuanya mempunyai proyek pembuatan kertas, itu barangnya dari kayu kan, kayunya itu didapatkan dari hasil mencuri, itu maksudnya. Yang keempat, harta orang yang tidak berhati-hati dalam kerja. Contohnya mereka menggunakan barang syubhat atau tidaknya mereka tidak peduli, kurang berhati-hati dalam apa yang mereka ambil dan apa yang mereka tinggalkan, hingga lebih banyak syubhatnya dalam harta mereka. Berarti barang yang mereka pakai untuk bekerja itu barang syubhat. Berarti jika barang halal sesuatu yang halal dicampur dengan syubhat, pasti yang menang itu yang syubhat.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.